Baik, sebelumnya kita sudah mengcover enkapsulasi, yaitu membungkus atribut-atribut dari sebuah kelas sehingga tersembunyi dari akses di luar. Di luar dalam pengertian ini akses dari luar kelas, ya. Jadi tetap bisa diakses dalam kelas. Oke, selanjutnya kita akan sebelum masuk ke contoh kasus enkapsulasi dan topik-topik yang lain lebih jauh, kita akan memperdalam dulu atau memperkenalkan dulu tentang beberapa teori. Kali ini kita akan membahas tentang overloading dengan overriding. Nah, sini ada kembali ke sini. Nah, bisa juga ya seperti biasa silahkan merujuk ke referensi buku Jenny yang sudah saya bagikan. Oke, nah untuk referensi singkat dengan contoh program itu bisa merujuk kembali ke w3schools.com ya, di bagian metode overloading. Oke, jadi metode overloading kalau di definisi di sini itu tidak lain sebetulnya adalah metode ganda yang memiliki nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Nah, apa maksudnya? Ya, perhatikan ini. Nah, jadi ini metode dengan nama yang sama. Di sini yang namanya main method, ini juga metode pertama, ini metode kedua, metode ketiga, namanya sama, tapi dengan parameter berbeda. Oke, parameter berbeda. Nah, di sini misalkan kita tidak melihat nama parameternya ya. Jadi parameternya namanya tetap X, tapi berbeda dari tipe data. Yang pertama, yang metode pertama itu mendeklarasikan X dengan tipe integer, sedangkan X yang kedua dengan tipe float, dan yang seterusnya ada X double. Nah, yang ketiga ini ada dua parameter. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik adalah di sisi yang metode yang ketiga ini. Jadi metode ketiga ini perbedaannya bukan saja pada tipe data tapi pada jumlah parameter. Jadi sebetulnya perbedaan atau overloading itu bisa didapatkan meskipun misalkan parameter X ini sama, tapi di metode yang lain itu bisa kita tambahkan satu parameter lagi sehingga tetap dianggap parameternya berbeda karena ada yang memiliki satu parameter, ada yang memiliki dua parameter. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau overloading itu adalah deklarasi. Jadi deklarasi metode ganda dengan parameter yang berbeda. Nah, sedangkan overriding, nah di sini tidak ada penjelasan tentang overriding, tapi kita bisa mencari banyak referensi yang tersedia di internet. Nah, salah satunya ini. Oke, jadi apa bedanya overriding dengan overloading? Kalau overloading tadi, ya ini seperti ini, ada metode dideklarasikan sebagai bar, kemudian ada juga dideklarasikan sebagai bar. Bedanya di metode yang pertama, bar yang pertama itu tidak disertai dengan parameter, sedangkan di bar yang kedua itu disertai dengan parameter integer. Oke, berarti ini adalah overloading. Sedangkan overriding itu kita melihat kalau di sini ada di kelas yang sama, yaitu kelas dog, maka di overriding itu ada dua kelas yang terpisah. Ya, jadi di kelas yang pertama itu kelas dog, itu kita lihat ada metode bar, ya, sama ya. Kemudian di kelas kedua itu kelas hon, itu tidak lain adalah subkelas dari superkelas dog. Ya. Nah, bedanya di kelas-kelas kalau ini adalah pewarisan ya. Jadi jelas ini pewarisan. Nah, bedanya di kelas subkelas ini itu deklarasi bar itu, metode bar itu dituliskan kembali, tapi implementasinya berbeda. Nah, kalau di sini di kelas super implementasinya adalah menampilkan kata whoop, sementara di kelas anak atau subkelas itu implementasinya menampilkan kata ball. Oke, nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa overriding itu tidak lain adalah
metode yang sama, jadi sama-sama kata kuncinya metode yang sama, dengan parameter yang sama. Kalau misalkan di overloading, metode sama dengan parameter yang berbeda. Kalau di overriding, metode yang sama, parameter yang sama pula. Apa yang membedakan? Perbedaannya itu pada overriding itu diimplementasikan menggunakan kelas super dengan subclass. Nah, jadi dua metode tadi itu diimplementasikan pada dua kelas yang berbeda yang berkaitan dari sisi hubungan pewarisan. Oke, jadi dengan kata lain, overriding adalah implementasi ulang dari kelas induk, ya dari metode yang ada di kelas induk dengan implementasi yang berbeda. Nah, ini untuk membedakan, ini salah satu tujuannya nanti untuk membedakan sifat antara kelas super dengan anak kelas. Oke? Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di sisi implementasi. Oke, kita coba. Nah, contoh misalkan kita akan mengimplementasikan kelas Oke, kita contoh di kita buat program yang ketiga. Jadi program berikutnya overloading dengan over. Oke. Riding ya. Nah, selanjutnya ya sama. Ya, kita misalkan deklarasikan sebuah ini keempat. Ini paketnya seperti biasa saya hapus untuk memudahkan kita. Nah, kemudian kita membuat output di sini. System out print overloading Oke. Sekarang kita sudah punya. Nah, selanjutnya kita membuat kelas. Pertama kita ini kelas. Kita buat kelas di sini. Paketnya ada. Sekarang kita buat kelas. Sekarang paketnya kita buat di dalam. Kita buat di dalam. Kita beri nama paket kelas pewarisan. Oke. Oke, di dalam kelas ini, masuk kelas, kita buat kelas baru namanya kendaraan. Oke. Nah, dalam kelas kendaraan biasa saya hapus. Jelas. Nah, di sini saya ingin mendeklarasikan, ya seperti biasa harusnya kita mendeklarasikan atribut, tapi untuk singkatnya hanya memahami prinsip overloading overriding ini, saya deklarasikan hanya metode. Jadi saya deklarasikan public void
ya public void hidupkan. Hidupkan. Public hidupkan, ya misalnya kendaraan dihidupkan, atau kita pakai bahasa Inggris start apa ya, konsisten di bahasa Indonesia, hidupkan. Nah, sebenarnya sistem out print kendaraan di berputar. Kita kasih keterangan seperti itu aja. Nah ini adalah parameter, atau bukan parameter ya, ini adalah metode pertama yang kita deklarasikan. Nah sekarang kita deklarasikan lagi berikutnya, public void ya, nyalakan. Nah secara default sebuah atau metode yang dideklarasikan itu tidak bisa persis sama seperti ini. Makanya ini error karena metodenya persis sama. Dia sudah dideklarasikan. Nah, karena itu untuk menciptakan efek overloading, nah, maka kita menggunakan nama yang sama, tapi kita menambahkannya parameter, sehingga terjadi ada perbedaan. Jadi misalkan di sini saya stringnya ini misalkan kondisi sistem titik out titik print. Nah, misalkan gini. Nah, kita buat kondisi if kondisi titik equals ignores misalkan dingin, maka mesin sulit dinyalakan. Else sistem titik out titik print mesin kendaraan berputar. Nah sekarang kita punya dua metode yang sama dengan implementasi yang parameter yang berbeda. Selanjutnya saya menambahkan lagi. Jadi kita memiliki dua metode overloading, public void nyalakan. Nah, sekarang bedanya, kalau di sini tadi string, saya tambahkan sini tahun. Nah, sekarang kita seleksi if tahun itu lebih kecil dari tahun 2010. Misalkan tahun itu lebih kecil 2010, maka tampilkan tulisan sistem titik
out print sin mogok. Oke, nah jadi kalau mau kita menyalakan, terus kita input parameter tahunnya, tahun dari kendaraan. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua metode overloading. Oke. Nah, sekarang ini adalah kelas yang kita implementasikan overloading. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan kelas ini untuk menampilkan kondisi yang berbeda atau output yang berbeda berdasarkan parameter yang kita input. Sekarang kita ke sini, kemudian kita buat objeknya kendaraan, kemudian sama dengan A new kendaraan. Oke. Nah, perhatikan di kelas pewarisan sebelumnya kita mendeklarasikan konstruktor. Nah, sini di kendaraan kita tidak mendeklarasikan konstruktor karena kita ingin hanya fokus pada memperlihatkan bagaimana teknik overloading dilakukan. Oke, sekarang begini, kita bisa menampilkan. Nah, ini disebut nanti fleksibilitas dari sebuah objek. Kita bisa menampilkan output yang berbeda tergantung dari pemanggilan fungsi yang kita lakukan. Karena kita hanya memanggil fungsi ini, kemudian saya buat lagi kendaraan berikutnya, saya copy saja, kemudian kendaraan B itu saya nyalakan, tapi kendaraan B ini saya nyalakan dalam kondisi, misalnya kondisi cuaca dingin. Kemudian saya membuat berikutnya kendaraan C, dan kendaraan C ini saya nyalakan. Nah, dan kendaraan C ini kendaraan yang dari kendaraan yang dibeli pada tahun 2008. Oke, maka outputnya akan berbeda. Nah, di sini kendaraan ini kemudian kita bisa menurunkan beberapa objek-objek yang berbeda dari satu kelas yang sama, dan dia akan berperilaku yang berbeda tergantung dari pemanggilan fungsi apa yang kita panggil dari fungsi yang sama. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, nah jadi kendaraan pertama dari pada objek A itu kendaraan berputar. Kemudian kendaraan kedua, karena kendaraan dinyalakan dalam kondisi dingin, mesin sulit dinyalakan. Kemudian kendaraan ketiga C, karena dia mesinnya mesin tua, maka mesinnya mogok. Oke, nah overloading seperti yang kalian bisa lihat, itu tujuannya untuk kemudian memberikan fleksibilitas dalam pemrosesan program. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah fungsi atau membuat sebuah metode dengan memberikan parameter-parameter berbeda. Ya, karena ada nanti kondisi, misalkan kondisi konversi suatu bilangan atau bilangan dari bilangan, misalkan apakah bilangan itu bilangan integer terus kita mau konversi ke string atau sebaliknya. Nah, fungsi-fungsi inilah yang banyak juga digunakan di bahasa pemrograman. Contoh misalnya begini, kita mendeklarasikan misalkan kita ingin bilangan integer C. Kemudian bilangan integer ini kita dapatkan dari string. Nah, string atau string ya, kita dapatkan integer. Nah, jadi di sini
integer. Nah, seperti ini. Jadi integer ini punya metode-metode overload. Jadi misalkan akan mendapatkan nilai integer dengan memberikan parameter string. Nah, atau bisa juga ada string, kemudian ada integer, ada parameter kedua integer, kemudian string, kemudian ada integer, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada metode yang sama tapi parameter yang berbeda. Dan teknik-teknik ini seperti ini juga ada parse dengan parameter yang kemudian berbeda dengan nama metode yang sama. Ini digunakan untuk membuat variasi fungsi-fungsi dari sebuah objek. Oke. Nah, ini adalah teknik overloading. Oke, demikian penjelasan tentang overloading. Ya. Silakan diuji coba, nanti akan diberikan juga tugas berkaitan dengan ini. Silakan dipraktikkan dulu dan didalami tentang topik overloading. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi berikutnya tentang overriding di video selanjutnya.